Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tilawah saya. Tinggal satu ramalan. Al-Furqan ayat 12, halaman 361. Bismillahirrahmanirrahim. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كبيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحان ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-10 ya, kemarin 9. Hadis ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna ia berkata bahwa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula يطين السفر أشعث وأغرب يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي به الحرام فأنى يستجاب له رواه Muslim. Jadi ini dari hadis Abu Hurairah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya bahwa Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik atau yang halal.
Wa inna Allah amara mu'minina bima amara bih. Dan dia menyuruh kaum mukminin sebagai dia menyuruh para rasul. Faqala ta'ala, lalu Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Itu Quran Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di lain ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dan wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepada kamu. Al-Baqarah ayat 102. Summa dzakara rajulun yutilu safarata asy'ata akbara yamuddu yadayhi ila sama'. Kemudian beliau menyebut orang yang melakukan perjalanan atau safar yang lama, rambutnya kusut dan berdebu. Lalu ia mengulurkan atau menengadahkan kedua tangannya ke arah langit sambil mengucapkan Ya Rab, Ya Rab, wa mat'amu Ya Rab, Ya Rab. Itu Ya Rab, wahai Allah, wahai Allah. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbusuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi makanan dengan makanan haram. Fa anna yustajabu lah, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ya gitu. Penjelasan pertama, la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu tidak mau menerima kecuali hal-hal yang baik atau hal-hal yang halal. Yaitu segala macam perbuatan atau amal yang kita tunaikan tanpa melalui proses yang baik itu akan ditolak secara pasti oleh Allah. Kita sholat tapi kita melanggar yang Allah tetapkan, sholat kita bisa saja tidak diterima. Bisa saja diterima dari sisi sahnya sholat karena kita mengerjakan rukun-rukunnya, tetapi pahalanya tidak diterima. Sebagaimana sabda Nabi, orang kalau sudah barang siapa yang meminum khamar atau mabuk-mabukan seperti fermentasi anggur, kan itu mirip-mirip alkohol ya. Beda sama tape. Tape ya kalau dikonsumsi berlebihan, tapi memang ada beberapa ulama yang mengharam. Tidak, orang kalau sudah minum khamar tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tapi wajibnya dia salat pada 40 hari itu. Wajib, tapi tidak diterima. Ya, berbagai macam sesuatu yang baik yang tidak melalui proses yang baik ya, tidak akan diterima oleh Allah. Para ulama itu menjelaskan bahwa pada hakikatnya yang Allah perintahkan pada Rasulnya itu otomatis juga perintah yang disampaikan pada kita. Beda sama Nabi ya, Nabi untuk dirinya sendiri. Kecuali ada nas atau dari Al-Quran yang khusus yang menyebutkan hal tersebut atau perintah tersebut, itu hanya khusus kepada Nabi Muhammad saja. Seperti puasa, ada puasa yang khusus Nabi Muhammad saja. Saya lupa pasal ya. Terus makanlah dari harta yang baik, yang halal, dan jangan sampai kita makan yang yang dari zatnya, misalkan benda-benda haram seperti diharamkan hewan bertaring, terus predator itu nggak boleh, amfibi yang hidup di dua alam, atau yang sembelihannya tuh mengucap nama. Tapi gimana kita tahu di pasar si penjualnya atau si penjagalnya ini menyebut nama Allah enggak? Ya, kita husnuzan aja. Itu solusinya. Kamu kita tanya-tanyain, lalu kita husnuzan saja. Siapa babi, jin itu yang diharamkan secara zatnya, tapi kalau secara prosesnya, misalkan prosesnya dengan cara
mengambil yang misalkan hewan ternak orang lain itu ngambil. Dalam kitab Musnad Imam Muhammad dijelaskan bahwa ini saya sudah awatin mustajabat la syaki fihin. 3 doa ini pasti mustajab atau manjur atau pasti sangat kemungkinannya untuk dikabulkan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Da'watul musafir, doanya orang yang musafir, yang dia berpergian jauh untuk kerja, dia berpergian jauh untuk menuntut ilmu, itu manjur, itu mustahab. Da'atul walid, doanya orang tua kepada anaknya. Dalam hadis dijelaskan mengenai cara agar doa dijabah, diantaranya yutilu safar, orang yang sedang dalam perjalanan panjang tadi seperti saya sebutkan. Asy'ata akbar, menggunakan pakaian lusuh sampai menunjukkan bahwa kamu itu hamba yang miskin, yang tidak punya apa-apa, namun tidak bisa digunakan dalam setiap momen. Misalkan untuk masjid itu disunahkan untuk menggunakan pakaian terbaik hanya beberapa, karena ada momen ketika berarti tidak harus memakai baju yang kita harus memakai baju yang baik, yang memakai wangi-wangian. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangan ke langit. Dalam hadis sebutkan sesungguhnya Allah salah satu sifatnya maha malu dan maha mulia. Allah malu sama hambanya. Kapan Allah malu? Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, kemudian Allah membiarkan atau menolak doa kita sia-sia. Ya. Jadi ketika kita punya hajat dan pengen dikabul, caranya mengadakan tangan ke langit. Yamudu yadaihi ila sama. Jadi ketika seperti orang meminta, ini kan. Ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka angkatlah kedua tangan kita dan berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Dan setelah ini dengan ya Rabb, dengan cara mengulang-ulang doa dan menunjukkan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah. Dalam hadis dijelaskan bahwa salah satu riwayat sungguhnya apabila dari seorang hamba kemudian berucap ya Rabb sebanyak 4 kali, seperti ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kemudian Allah berkata sini hambaku, diajak itu untuk untuk bercerita seperti itu. Mungkin saya akhiri ini syairnya kayaknya besok aja ya. Assalamualaikum.